Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya adik-adik ada yang kenal saya? Dah. Siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Sultan Al-Fikri. Saya dari kampus Tikas Muhammadiyah Ciamis. Saya berdiri di sini akan memberikan ilmu atau pengetahuan tentang edukasi penyuluhan tentang penyakit tipoid. Nah, adik-adik ada yang pernah merasakan demam? Dah. Nah, demam adalah gejala awal dari penyakit tipoid. Jadi, penyakit tipoid timbul dulu demam. Suhu tubuh meningkat dengan derajat yang tinggi. Nah, selanjutnya penyakit tipoid. Ada yang tahu penyakit tipoid itu apa? Tidak tahu? Dah. Penyakit tipoid menurut pengertian penyakit demam karena adanya infeksi bakteri Salmonella typhi pada tubuh. Jadi, demam adalah gejala utama sebelum terjadinya penyakit tipoid atau tifus. Nah, penyakit tipoid ini biasa disering di masyarakat atau di lingkungan kita dengan penyakit tifus. Nah, selanjutnya ada gejala tipoid. Yang pertama ada demam. Demam atau suhu tubuh meningkat adalah gejala awal pada gejala penyakit tipoid atau tifus. Yang kedua ada sakit kepala. Kepala terasa pusing, namun pusingnya itu tidak seperti pusing vertigo yang terus menerus, tetapi pusing dalam gejala tipoid ini adalah pusing yang kadang hilang dan kadang timbul. Jadi maksudnya seperti ini. Pusing kadang ada di siang hari, kadang di sore hari ataupun di malam hari. Yang selanjutnya ada lelah dan lemas. Adik-adik mungkin pernah merasakan lelah dan lemas? Nah, adik-adik mungkin sering beraktivitas seperti olahraga, bermain. Nah, adik-adik pasti merasakan lelah dan lemas. Tanda gejala lelah dan lemas, adik-adik ketika sedang melakukan aktivitas, adik-adik segera beristirahat dan jangan melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat ada hilangnya nafsu makan. Adik-adik suka makan? Makan apa? Makan batu. Nah, Makan nasi. yang keempat ada hilangnya nafsu makan. Ketika adik-adik hilang nafsu makan, mungkin adik-adik tidak mau makan. Kalau tidak mau makan, adik-adik tubuhnya tidak akan terpenuhi nutrisi. Jadi, adik-adik harus memaksakan diri untuk makan sedikit demi sedikit. Itu mau dengan ngemil atau makan makanan ringan, atau juga boleh dengan cara seperti ini. Adik-adik boleh makan seperti makan 3 kali sehari, tapi diubah jadwalnya. Jadi seperti ini. Adik-adik makan sedikit tapi sering. Ngerti nggak? Nah, jadi seperti ini. Makan sedikit tapi sering. Jadi adik-adik makan seperti 3 jam sekali tapi sering. Adik-adik makan setiap 3 jam sekali, makannya tidak banyak, sedikit. Jadi makan 2 suap, 5 suap, udah. Nanti setelah 3 jam lagi, adik-adik makan lagi. Itu untuk mengatasi hilangnya nafsu makan dalam gejala tipoid. Nah, yang kelima, keringat berlebih. Keringat berlebih akan timbul ketika demam di gejala yang pertama. Keringat berlebih adalah progres penurunan demam. Ketika suhu tubuh meningkat, otak akan menyuruh sistem saraf-saraf dalam tubuh untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, keringat berlebih ini adalah progres sedang diturunkannya suhu pada tubuh. Jadi ketika suhu tubuh adik-adik sedang panas, itu normal kalau adik-adik berkeringat. Yang terakhir ada sakit perut. Jadi
gejala yang terakhir ini sakit perut. Jadi sakit perutnya ini sakit perut di abdomen bagian kiri. Sakit perutnya bisa menyebabkan mual, muntah, dan juga diare. Itu karena di bagian organ pencernaan terjadi adanya infeksi karena bakteri Salmonella typhi ini. Jadi kalau sudah terkena infeksi dalam sistem pencernaan, akan juga terhambat sistem makanan kita. Jadi akan terjadi ada pantangan makan untuk kita, seperti dilarang untuk makan makanan gorengan, makan makanan pedas, dan makan makanan yang berserat. Karena ya itu tadi, di dalam usus kita terjadi adanya infeksi karena bakteri. Itu gambar apa, Dek? Yang selanjutnya ada pengobatan tifoid. Yang pertama ada minum obat sesuai resep dokter. Nah, maksudnya kebanyakan dari kita kalau sedang merasakan gejala demam atau sakit kepala, pusing, di kita itu sering terjadi orang itu membeli obat di warung. Padahal obat itu bisa diberikan obat hanya oleh dokter, karena dokter yang sudah mendiagnosa penyakit tersebut. Jadi kalau adik-adik terkena penyakit demam atau gejala demam, adik-adik lebih baik konsul ke dokter untuk lebih tahu pastinya, dan akan diberikan obat terapi apa oleh dokter, karena dokter yang lebih tahu tentang diagnosa penyakit tersebut. Yang kedua ada menjaga daya tahan tubuh tetap stabil. Nah, maksudnya menjaga daya tahan tubuh tetap stabil yaitu supaya daya tahan tubuh adik-adik ini kebal terhadap bakteri. Jadi, kalau adik-adik daya tahan tubuhnya menurun, bakteri mudah menyerang terhadap tubuh adik-adik, dan kekebalan tubuh, imun tubuh tidak bisa melawan balik terhadap bakteri tersebut. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyakit tifoid. Yang pertama ada usia. Yang dimaksud usia, jadi yang mudah terkena penyakit tifoid. Yang mudah terjangkit penyakit tifoid yaitu usia 3-19 tahun. Adik-adik umurnya berapa? Dan 10 random. Nah, usia seperti adik-adik ini mudah terkena penyakit tifoid dikarenakan pemilihan makanan yang tidak higienis, masih banyak aktivitas yang berlebihan. Jadi kalau adik-adik membeli makanan atau makan, adik-adik harus bisa memilih makanan yang higienis. Dan kalau sedang bermain, jangan sampai lupa waktu. Yang selanjutnya ada status gizi. Status gizi, gizi adik-adik harus terpenuhi karena tubuh membutuhkan gizi dan juga protein. Jika gizi adik-adik berkurang, otomatis kekebalan dalam tubuh adik-adik akan juga menurun. Nah, yang terakhir riwayat demam tifoid. Ngerti gak maksudnya riwayat demam tifoid? Enggak. Nah, jadi riwayat demam tifoid ini yaitu orang yang pernah terkena penyakit tifoid atau tipes. Di sini adakah yang pernah terkena penyakit tipes atau tifoid? Alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi begini maksudnya. Jadi orang yang pernah terkena penyakit tifoid, di dalam tubuhnya masih terdapat bakteri Salmonella typhi. Jadi belum hilang, bakteri tersebut belum hilang. Jadi lebih mudah terkena penyakit tifoid kembali untuk riwayat yang pernah terkena penyakit tifoid tersebut. Nah, di sini ada pencegahan penyakit tifoid. Yang pertama adalah mencuci tangan. Adik-adik suka mencuci tangan tidak? Apakah sekarang sudah cuci tangan setelah bermain?
Nah, adik-adik harus membiasakan mencuci tangan. Mencuci tangan tidak dengan air saja. Mencuci tangan harus menggunakan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Nah, takutnya adik-adik setelah bermain, jadi adik-adik bermain, pulang lupa mencuci tangan, terus adik-adik makan. Nah, makanan itu akan masuk ke dalam mulut, masuk ke pencernaan, dan bakteri yang dari tangan ikut ke dalam makanan tersebut dan juga masuk ke dalam tubuh adik-adik. Nah, itu akan sangat berbahaya untuk tubuh adik-adik. Jadi adik-adik harus berusahakan sering mencuci tangan. Nah, yang selanjutnya menghindari makanan yang tidak dicuci. Contohnya seperti ini. Kalau adik-adik makan buah-buahan, apakah suka dicuci atau tidak? Pakai sabun atau tidak? Pakai sampo. Nah, menghindari makanan yang tidak dicuci. Jadi, adik-adik harus makan buah-buahan atau sayuran yang sudah dicuci terlebih dahulu. Yang terakhir, minum air yang direbus matang. Maksudnya minum air yang direbus matang adalah minum air yang sudah direbus sampai mendidih. Nah, di sini adik-adik kalau sudah beraktivitas, berkeringat, capek, juga minum air pasti, air dingin ya. Nah, dibiasakan nanti adik-adik jangan minum air yang dingin atau air minuman yang kap. Karena minuman air yang sudah di kap seperti itu terkandung zat yang sangat berbahaya dan juga terkandung pengawet yang sangat berbahaya untuk tubuh adik-adik. Jadi biasakan nanti kalau setelah beraktivitas adik-adik minum air putih yang sudah direbus sampai mendidih. Nah, terakhir ada video boleh ditonton oleh adik-adik. Perhatikan videonya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Kenapa kita harus cuci tangan? Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular. Contohnya, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tifus. Di telapak tangan kita terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan, sesudah buang air. Yuk. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Pentingnya mencuci tangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasakan adik-adik setelah beraktivitas harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk adik-adik pada saya? Nah, mungkin sekian edukasi penyuluhan dari saya tentang penyakit tifoid. Bila banyak kata mohon dimaafkan, saya masih mahasiswa. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.